Anda kembali di kabar khusus KTT G20, pemirsa masih juga bersama dengan Pak Darmansyah Jumala selaku mantan Dubes Austria dan juga Dubes PBB untuk periode 2017-2021. Pak Darmansyah, tadi Anda katakan Indonesia tidak hanya mendapatkan kredensial yang baik, tapi juga ada tangible result-nya, ada sejumlah hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita tahu G20 ini sifatnya non-binding, tidak mengikat Pak kesepakatannya. Seberapa jauh Pak istilah tidak mengikat ini berpengaruh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada? Memang kesepakatan yang dihasilkan oleh forum multilateral itu tidak seperti forum-forum yang lain ya, yang mempunyai kekuatan hukum legally binding. Tetapi salah satu misi dari diplomasi multilateral itu adalah memberikan platform bagi beberapa negara yang berkepentingan terhadap isu tersebut untuk menyampaikan sikap dan posisinya. Nah, menyampaikan sikap posisinya secara terbuka itu di dalam fatsun diplomasi memberikan semacam beban moral sebagai hutang moral, sebagai tagihan moral bagi negara yang menyampaikan sikap itu jika nanti suatu saat mereka dihadapkan pada situasi yang mengharuskan melakukan demikian. Itulah yang disebut misi dari diplomasi multilateral. Kita tidak bisa menggugat mereka secara hukum, tetapi kita bisa menagih mereka secara moral. Disinilah peran diplomasi multilateral. Sebab you are what you are saying, right? Jadi nilai diri kita adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongin. Nah, di dalam multilateral itu juga berlaku. Semua yang kita sebut itu tercatat di dalam summary, di dalam record. Oleh karena itulah, ketika itu dicatat, itu akan diingat. Akan diingat itu memberikan semacam beban moral. Dunia diplomasi adalah dunia etik, dunia moral, moralitas dan etik. Etika dan moral itu sangat dijunjung tinggi. Respect, etik, dan moral itu adalah DNA-nya diplomasi. Jadi ketika diplomasi menyediakan forum untuk menyampaikan pendapat, pendapat itu dicatat, diingat, dan suatu saat akan menjadi beban moral bagi negara-negara yang menyatakan sikap itu. Tidak ada sanksi hukum, tidak ada kewajiban hukum, tetapi beban moral dan tanggung jawab moral dari suatu negara itu akan diperhitungkan pada satu saat ketika hal itu terjadi lagi. Itu kira-kira misi dari diplomasi multilateral. Kalau bicara masalah beban moral yang sudah disepakati sebelumnya, apakah memang ini juga terwujud ketika kita merujuk pada G20 Italia sebelumnya, Pak? Apakah ada hal-hal yang progres yang signifikan dari G20 sebelumnya hingga menuju ke G20 pada saat ini, Pak? Dalam situasi normal kemarin, beberapa yang di Italia itu semestinya itu dilanjutkan di dalam presidensi selanjutnya. Juga Jepang itu ada beberapa program yang disampaikan yang seperti Human Centered Digital Economy, itu kemudian toh dilanjutkan di dalam diskusi-diskusi di dalam diskusi digital economy, working group on digital economy. Itu juga merupakan suatu kesinambungan, keberlanjutan. Jadi Jepang tidak bisa tidak, dia harus memperjuangkan human-centered digital economy. Dan inilah yang dilakukan. Bahwa dia akan stop di tengah jalan, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang menggugat ke pengadilan whatsoever. Tetapi Jepang mempunyai beban moral untuk terus menggelindingkan, menggulirkan ide itu. Juga beberapa presidensi sebelumnya. Jadi saya kira beban moral itu terkait sekali dengan apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diucapkan dalam catatan kesepakatan itu, walaupun legally binding. Seperti yang saya sampaikan tadi, misi diplomasi multilateral adalah menyampaikan sikap, menyampaikan posisi yang akan dicatat pada saatnya akan ditagih secara moral. Artinya 3 tema utama yang kita
utarakan di G20 kali ini nantinya akan menjadi beban moral buat Indonesia juga begitu? Ya, kita lihat hasilnya nanti. Apakah tangible resultnya ada di dalam tiga prioritas itu, yang menurut saya akan diumumkan pada akhir dari G20 ini. Kalau di dalam di dalam leaders declaration-nya saya kira tidak akan ada secara detail disebut program-program apa. Tetapi di working group saya menduga minimal di dalam kesehatan saja sudah ada kan pandemic fund. Tetapi untuk working group saya menduga pasti ada tangible result yang dihasilkan dalam level menteri. Oke. Pak Darmansyah, kalau kita lihat hari ini sepertinya mungkin Anda juga bisa lihat di layar bagaimana para pemimpin negara G20 ini sudah bersiap untuk melakukan agenda selanjutnya, yaitu prosesi penanaman mangrove seperti yang kemudian diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan simbolik penanaman mangrove ini kepada dunia? Diplomasi itu selain adalah the art of communication juga merupakan sering menggunakan bahasa simbolik. Saya setuju itu. Apa artinya seperti yang disampaikan oleh Mas Alfred tadi. Kalau saya bisa mereka-reka, kenapa menanam ini menanam mangrove bersama-samanya pemimpin lainnya ini? Ada dua hal. Satu, mangrove itu adalah untuk lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu adalah untuk menjaga kelestarian. Kelestarian adalah keselamatan. Keselamatan adalah perdamaian dunia. Itu larinya. Jadi mangrove adalah message yang hendak disampaikan melalui mangrove adalah keselamatan dunia, keselamatan lingkungan. Nah, para G20 ini, pemimpin G20 ini, dengan menanam mangrove memberikan simbol bahwa yuk kita urus negara ini bersama-sama. Jadi jangan kita berkumpul justru merusak. Kita berkumpul, kita buktikan bahwa kita aware, kita sayang sama dunia ini. Melalui apa? Melalui lingkungan hidup. Caranya apa? Nanam mangrove bareng. Jadi simbolnya itu. Nah, bisa saja satu presiden, dua presiden yang diajak. Tapi ini rame-rame semua. Artinya disinilah kita bergotong royong memelihara lingkungan hidup untuk tercipta keselamatan dan perdamaian dunia. Baik, analisa yang kira menarik. Bahasa simboliknya itu. Analisa menarik dari Pak Darmansyah tadi. Pak Darmansyah, setelah Indonesia ini nanti Indonesia akan menyerahkan presidensi G20 kepada India. Artinya tugas Indonesia sementara ini di G20 selesai begitu. Apa kemudian legacy dari pemerintah Indonesia kepada dunia dalam KTT G20 kali ini berdasarkan analisa Anda? Legacy, saya kira apa iya sih setiap diplomasi itu harus ada legacy? Yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana kesinambungan kesepakatan yang dibuat dulu dan dikerjakan sekarang dan dilanjutkan yang akan datang. Itu yang lebih penting. Paling penting. Iya, sebab kalau kita sebut legacy, katakanlah 3 prioritas itu. Kita menyebut 3 prioritas. 1, ekosistem kesehatan. Oke? Ekosistem kesehatan. Infrastruktur kesehatan. Itu prioritas pertama. Kan pandemic fund itu salah satu a part of infrastruktur kesehatan. Apakah itu akan disebut legacy Indonesia? Who cares? Sebab itu akan menjadi batu loncatan selanjutnya untuk presidensi selanjutnya. Kita kan baru peluncuran, walaupun itu dihasilkan di Indonesia. Peluncuran. Kemudian komitmen akan direalisasikan tahun depan, dan tahun depan. Pada konteks itulah, dalam konteks kesinambungan program itulah saya melihat G20 ini adalah suatu proses berkesinambungan terhadap kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita harus mengklaim ini adalah legasi ini, legasi itu, saya kira kurang wise ya. Kita lihat apa yang sudah kita hasilkan ini akan dilanjutkan ke depan. Begitu juga dengan prioritas-prioritas lain seperti digital economy, terus transformation of energy. Itu juga pasti akan ada program-program di level
working group yang akan dilanjutkan. Dan itu akan berlanjut kepada presidensi selanjutnya. Saya kira begitu cara kita melihat proses dari G20 ini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana tindak lanjut ke depan setelah G20 di Indonesia ini selesai. Bagaimana setiap negara yang kemudian sudah menyepakati berkomitmen atas ide yang sudah diluncurkan oleh Indonesia dan menjalaninya, begitu ya Pak ya? Kurang lebih. Persis, there you go. Persis Pak, begitu. Langkah selanjutnya ketika G20 sudah selesai diserahkan ke India, apa yang kemudian harus dilakukan Indonesia agar tindak lanjut itu bisa segera berjalan dengan cepat begitu Pak? Ya, tentu saja para pejabat kita yang menangani day by day activities harus tetap involved di dalam proses selanjutnya, dalam arti menindaklanjuti program-program yang sudah disepakati dalam level menteri, terutama yang tangible result, supaya bisa diteruskan dan diimplementasikan pada presidensi selanjutnya, seperti yang kita lakukan sebelum ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita hasilkan di Bali ini akan menjadi semacam PR, homework bagi presidensi selanjutnya jika ingin diimplementasikan di tahun-tahun yang akan datang. Kita tahu Indonesia akan menjalani pemilu tahun 2024, artinya akan ada perpindahan kekuasaan di internal Indonesia. Apakah ini kemudian akan sedikit banyak berpengaruh Pak pada tindak lanjut yang tadi kita bicarakan? Pergantian rezim, pergantian pemerintahan tidak mesti harus berubah di dalam kebijakan yang sudah diambil sebelumnya. Karena yang diputuskan ini adalah hal-hal yang bersifat universal. Hal-hal yang bersifat memang menyangkut kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah memang untuk rakyat. Saya kira siapapun siapapun pemerintahan yang akan memegang kekuasaan di tahun-tahun depan akan memikirkan kepentingan rakyat. Nah, apabila 3 prioritas yang sudah disebut tadi adalah menyangkut kepentingan rakyat, saya menduga pemerintahan yang pro rakyat pasti akan memperjuangkan 3 prioritas itu dalam implementasinya. Baik. Terima kasih Pak Darmansyah Jumala sudah bergabung bersama kami di Kabar Khusus. Sehat selalu Pak, kita harapannya memang Terima kasih, Mas G20 ini sukses untuk semuanya termasuk Indonesia. Selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi, terima kasih. Salam sehat. Baik.